Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Akan saya buka dalam doa. Mari kita berdoa, Bapak Saudara sekalian. Selamat malam, Bapak. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kalau kami boleh bertemu di acara malam kesaksian melalui IG Live pada malam hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu acara kesaksian ini mulai awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk segala persiapan yang telah disiapkan oleh narasumber, juga peralatan yang akan kami gunakan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kelancaran acara ini sehingga boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti acara ini, boleh mendengarkan, boleh memberkati mereka semua Tuhan. Dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu acara ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, saya panggil Pak WP gitu aja ya Pak ya, daripada Pak Boleh. Boleh. Nah, Oke, silakan Chef. Sebelum kita mulai, mungkin meskipun mungkin sudah banyak yang mengenal Pak WP selaku pendeta di GKI Ngagel, mungkin bisa sedikit memberikan perkenalan kepada mungkin Bapak Saudara sekalian yang mengikuti yang belum mengenal Pak WP secara penuh mungkin. Silakan Pak WP. Saya WP atau Wahyu Pramudia nama lengkapnya. Saya pendeta jemaat di GKI Ngagel. Hanya terkait dengan pelayanan di GKI Ngagel, salah satu komisi yang saya dampingi adalah komisi kesaksian kalau di bahasanya GKI Ngagel ya. Jadi komisi kesaksian adalah komisi yang mengurus soal bagaimana gereja ini agar terus memberitakan firman gitu ya. Jadi gereja itu tidak berujung hanya dengan kebaktian minggu, tetapi terus punya hati untuk memberitakan firman. Begitu Pak Jeffrey. Karena kita tahu teman-teman gini ya, 2000 tahun yang lalu belum ada internet, belum ada apapun, belum ada gimana pun, kekristenan itu kan selalu bernuansa melampaui bangsa-bangsa ya. Ketika Tuhan Yesus mengutus muridnya, dia berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi gitu ya. Jadi gereja itu hadir untuk kepentingan misi ini gitu ya. Gereja ini hadir untuk kepentingan misi, gereja ini hadir untuk kemudian menjangkau dan membawa yang terhilang itu kembali. Nah ini harus diingatkan di gereja Pak Jeffrey, karena banyak gereja itu cukup happy kalau yang penting gereja saya sudah rame, jemaatnya banyak gitu ya, sehingga melupakan tugas global. Nah orang sering berpikir gini, ya zaman dulu kan murid kan masih di satu titik ya, karena itu kita harus, karena itu waktu itu masuk akal kalau dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi gitu ya. Nah, tapi kan sekarang murid Yesus sudah ada di banyak titik gitu ya. Jadi masing-masing mengerjakan aja di titik terdekatnya. Pertanyaannya adalah mengerjakan di titik terdekat itu pasti. Jadi GKI Ngagel menjadi berkat bagi Surabaya dalam banyak hal itu pasti. Tetapi soal bagaimana 2000 tahun yang lalu nggak punya apa-apa, sudah diminta berpikir secara global lintas bangsa, lalu mengapa setelah 2000 tahun kemudian kita punya apa-apa, kita nggak berpikir seperti itu gitu ya. Jadi kekristenan ketika kehilangan perspektif misi globalnya, menurut saya, dia kehilangan esensi yang penting dari hidup menggereja. Apalagi kalau kemudian hidup menggereja cuma diukur bahwa yang penting gerejaku ramai, aktivitasnya banyak, selesai. Bukan, gereja bukan klub. Gereja adalah tempat di mana kita dipersiapkan untuk diutus menjangkau mulai dari yang terdekat, lebih jauh lagi, sampai lebih jauh. Dari Ngagel untuk Surabaya, untuk Indonesia, untuk Asia, dan bahkan dari Ngagel untuk dunia. Perspektifnya harus selalu global kayak begitu, karena Tuhan Yesus sendiri yang membagikan perspektif global itu 2000 tahun yang lalu. Nah itu Pak Jeffrey. Ya, itu tadi perkenalan singkat dari Pak WP tentang pendampingan beliau di GKI Ngagel bersama dengan Komisi Kesaksian. Ya, mungkin saya jelaskan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa malam hari ini kita akan membahas mengenai gereja yang bermisi. Ini ada kaitannya dengan kegiatan di GKI Ngagel menyambut kegiatan Tri Pekan Misi yang akan dimulai pada
awal bulan Agustus ini. Sehingga memang sesuai dengan kalau Bapak Ibu saudara mengikuti malam kesaksian minggu lalu, Bapak Sinto selaku Ketua Komisi Kesaksian ya, itu mengatakan membahas waktu minggu lalu mengapa kita bermisi. Nah, saat ini kita sudah akan mendengarkan secara langsung pendamping dari GKI Ngagel, yaitu Bapak Pendeta WP, untuk bisa sharing bagaimana kira-kira gereja yang bermisi yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ya, silakan Pak WP. Ya, saya mulai dengan contoh yang sangat konkret ya. Ketika selama 5 tahun berturut-turut kita mission trip sebelum pandemi ya ke NTT ya. Kita pergi ke tempat-tempat yang jauh ya, Amanuban Timur, Amphoang, Kuan Fatu, dan Pulau Semau dan banyak tempat lain gitu ya. Nah, dampak yang paling besar apa? Dampak yang paling besar adalah wilayah ini mendapatkan perhatian. Nah, wilayah-wilayah yang saya sebut tadi adalah wilayah-wilayah miskin, salah satunya bahkan masuk 10 besar ranking termiskin di Indonesia. Nah, setelah kita masuk, kita berjejaring dengan banyak pihak, cerita kita didengar oleh banyak pihak, maka ketika Anda googling misalnya Amanuban Timur, Anda akan melihat sesuatu hal yang berbeda dibandingkan sebelum GKI Ngagel ke sana. Nah, kalau Anda pengen tahu hal detail yang berbeda apa, silahkan DM saya karena ini agak sensitif. Dan kemudian kita bergembira dengan masuknya rekan-rekan yang lain untuk mengerjakan hal yang kurang lebih sama atau bahkan saya sebut lebih baik dari GKI Ngagel di daerah-daerah misi di NTT itu. Nah, itu kan kantong Kristen tetapi miskin gitu ya. Nah, salah satu yang unik akibat dari perjalanan misi itu justru adalah teman-teman dari NTT itu ada yang datang ke Surabaya, kemudian belajar buat situs internet. Nah, barangkali teman-teman bertanya, di NTT pelosok sinyal nggak ada, ngapain belajar bikin situs internet? Nah, justru pentingnya ini. Ketika mereka menguasai pembuatan situs internet, mereka bisa mengirim kabar mereka kemana-mana. Kehadiran mereka direcognize, dikenali. Sampai akhirnya bisa mendapatkan bantuan dari bank setempat untuk banyak hal yang dilakukan. Jadi ketika GKI Ngagel setiap bulan Agustus punya Tripekan Misi, nanti teman-teman akan amati ya setiap pembicara itu adalah misionaris yang dari Indonesia keluar atau dari luar datang ke Indonesia. Nah, kita akan mendengarkan kisah-kisah mereka, apa yang membuat mereka orang-orang asing ini tertarik untuk melayani di Indonesia. Nah, kalau orang asing aja kemudian peduli dengan Indonesia, bagaimana mungkin kita tidak peduli dengan daerah-daerah tertentu yang memang membutuhkan pendampingan kita. Setelah 5 tahun berturut-turut atau lebih kita bekerja di NTT, dalam mission trip mendatang kita akan pergi ke daerah yang lain, di tempat di mana cirinya sama. Ada kemiskinan di sana, ada kebodohan di sana, ada gereja Tuhan yang perlu dikuatkan agar kemudian juga menghasilkan murid-murid yang tangguh. Sekali lagi Pak Jeffrey, kadang ada yang nanya, kok nggak ngerjain yang dekat Pak? Oh, yang dekat kita kerjain udah pasti. Kita mendukung beberapa pekabar Injil yang bergerak di wilayah-wilayah tertentu, itu udah pasti. Anggota gereja kita mobilisasi untuk melakukan perkabaran Injil secara pribadi, ya itu kita lakukan. Tetapi jangan lupa bahwa 2000 tahun yang lalu nggak punya apa-apa. Para murid diminta untuk berpikir global. Nah, kok sekarang 2000 tahun kemudian, mengapa harus hanya memikirkan tentang Surabaya atau tentang gereja sendiri? Ya, jadi kita hadir lewat mission trip ini selama 3 minggu. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah onsite di GKI Ngagel untuk mendengarkan kisah-kisah misionaris yang bekerja di wilayah Indonesia, orang-orang asing. Ada beberapa nama pembicara yang akan kita hadirkan di situ. Sebagai persiapan kita juga, nanti bulan September akhir kurang lebih kita akan punya tim kecil untuk menolong, menopang saudara-saudara kita yang melayani di wilayah tertentu. Untuk sebuah mission trip singkat lah, biasanya kurang dari 1 minggu. Nah, ini gambaran ini penting untuk teman-teman pahami ya, mengapa kita pergi ke tempat-tempat yang jauh itu, mengapa kita tidak mengerjakan tempat-tempat yang dekat saja gitu ya. Ada sebuah perspektif global yang kita sedang coba lakukan. Dan kita sedang mempersiapkan seseorang untuk kita utus keluar dari Indonesia ya.
Nah, semoga suatu kali teman-teman dengar berita konkretnya, ibadah pengutusan bisa kita lakukan. Bagi yang belum pernah mendengar ini, saya ingin mengatakan bahwa GKI Ngagel pernah mengutus satu misionaris untuk bekerja di satu negara tertentu yang sensitif ya. Sampai pada titik di mana orang tersebut harus kemudian pulang dan tidak lagi bisa mengerjakan pekerjaan misi di tempat itu. Gitu ya. Jadi kita ini sedang berjuang untuk terus mengajak berpikir dari Ngagel untuk Surabaya, Ngagel untuk Indonesia, dari Ngagel untuk dunia. Sebuah perspektif global yang terus harus kita miliki. Ya kenapa? Ya karena kita murid Kristus. Gitu. Silahkan Pak Jek. Iya. Baik Pak WP, berarti kalau dikatakan bahwa GKI Ngagel sudah beberapa tahun silam juga sering mengadakan mission trip seperti itu Pak ya. Nah, jadi Ya. mungkin kriterianya seperti apa Pak yang dituju untuk kegiatan mission trip itu mungkin bisa dijelaskan ya. Kira-kira daerah apa itu yang dikunjungi seperti apa Pak? Iya, saya jelaskan ya Pak Jeffrey ya. Ini daerah yang kita tahu biasanya miskin, kurang terdidik, dan ada kemungkinan bahwa meninggalkan keyakinan mereka. Karena keadaannya itu Pak ya saya. Ya, karena kondisi dan keadaannya, iya, meninggalkan keyakinan mereka. Nah, ada daerah-daerah tertentu yang sudah kita petakan bahwa, oke, setidaknya kita bisa bantu sedikit lah, gitu ya. Teman-teman perlu tahu ya, tiap kali kita pergi ke mission trip, taruhlah misalnya waktu itu ke NTT ya, kita berangkat subuh dari sini, jam 4 saya ke bandara, sampai di sana itu jam 6 sore, kita disambut dengan acara adat yang luar biasa, nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada internet, dan mereka itu seringkali berkata begini, ya kalian ini bukan saudara kami, tapi menempuh perjalanan karena mengasihi kami, kalian sudah kami anggap saudara, begitu ya. Mereka yang tinggal di pelosok itu betul-betul menantikan kabar Injil itu menguatkan mereka. Anak-anak yang datang tiap malam, walaupun kita udah bilang nggak ada acara, tapi mereka terus datang. Sampai harus kemudian dalam tanda kutip diusir pulang, gensetnya dimatikan supaya anak-anak itu pulang, begitu. Dan satu hal yang teman-teman perlu tahu, di dalam setiap pelayanan mission trip, selalu Tuhan ada mujizat yang luar biasa, gitu ya. Saya pernah kisahkan itu, kan. Misalnya ketika kita bawa hadiah dari Samaritan Purse dari Amerika, hadiah itu tertutup. Kita nggak tahu hadiah itu isinya apa, karena tertutup didatangkan dari Amerika. Nah, ketika dibuka, anak-anak ceria, anak-anak ketawa, anak-anak bersyukur, ada satu anak nangis. Agak gede anaknya, ya mungkin kelas 1 atau kelas 2 SMP. Nah, kita itu bingung, kalau nangis kan biasanya kan hadiahnya kurang bagus gitu ya, maka nangis, maka sedih gitu ya. Ternyata yang terjadi bukan itu. Dia memegang kalkulator. Kalau di Surabaya gampang dapatnya, tapi di pelosok NTT itu susah sekali. Yang dia sudah doakan selama 1 tahun lebih. Dari banyak hadiah yang dikirim dari Amerika, kenapa kotak yang berisi kalkulator itu sampai di tangannya? Dan kita menyaksikan banyak pekerjaan Tuhan, banyak mujizat, orang menyebutnya seperti ini. Bagaimana Tuhan itu menyatakan kepada umatnya bahwa aku tuh sayang sama kamu. Walaupun kamu kekurangan, walaupun kamu miskin, lihat doamu 1,5 tahun terjawab. Sebuah kalkulator yang kalau di sini saya ke toko 10 menit nyampe, tetapi di desa mereka kalau mau beli itu mungkin 2-3 jam perjalanan lebih dan belum tentu mereka punya uang. Jadi bukan hanya mereka yang diberkati, tapi kami pun yang hadir, yang menjadi pelaku dari perjalanan misi, itu selalu diperkaya hidupnya. Tanya deh teman-teman yang kemudian menyisihkan uangnya sendiri untuk mengirim mereka senter supaya malam jalan, mengirim mereka alat-alat pisau, alat-alat pertanian sederhana supaya bisa kemudian bisa bermanfaat. Hal-hal seperti ini yang penting ya teman-teman ya. Bahwa bukan hanya kita datang untuk memberi, tetapi karena kita juga disegarkan. Hal yang kita anggap biasa, Pak Jeffrey, nonton film Yesus gitu, nonton cerita apa itu yang sekolah minggu itu ya, yang ada animasinya itu ya,
Ada orang-orang tua yang selalu akan berkata begini, saya baru tahu, Pak, kira-kira Tuhan Yesus seperti itu wajahnya. Ya, saya menjelaskan ini film gitu ya. Ini gambaran Tuhan Yesusnya kayak orang barat. Tapi bagi mereka, lihat film kayak gitu aja sudah cukup membuat mereka terharu, merasa dikuatkan, bahwa di dalam pergumulan mereka, kesendirian mereka, Tuhan itu menopang. Mungkin karena nampak secara visual, Pak, ya mungkin dia. Jadi mereka Iya, sungguh nah mereka kan ada di pelosok, nggak ada listrik, nggak ada air untuk nonton film itu. Mereka jalan kaki berjam-jam, datang beberapa jam sebelum acara. Coba kalau kita buat acara muter film Yesus di Surabaya, berapa sih yang datang? Tapi lebih dari sekedar melihat film, mereka itu ngerasa, jadi Tuhan itu begitu dekatnya sama mereka, gitu. Begitu sayang sama mereka. Sehingga mereka dengan terkagum-kagum melihat film itu, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, mengusir setan, dan banyak hal. Nah, tentu kita kuatkan kerohaniannya, kita dukung ekonominya ya. Kita pernah menyumbang alat untuk menyemprotkan air, mesin air. Kita pernah menyumbang benih-benih supaya mereka bisa menanam dan yang lainnya. Lihat sukacita mereka ketika air mengalir, wah luar biasa. Jadi teman-teman perlu tahu ya, di Indonesia Timur itu nama tempat itu kan sering kali dimulai dari kata oe. Oe buba, oe apa gitu ya. Oe itu artinya air gitu. Menggambarkan kerinduan mereka akan air. karena memang mungkin Nah, kesulitan, bersyukur, Pak. Ya. sangat kesulitan. Makanya bersyukur untuk Presiden Jokowi yang membangun beberapa bendungan di NTT ya Pak Jeffrey ya. Kadang-kadang kalau kita masuk ke pelosok Pak Jeffrey, kita melihat tangki-tangki besar ya, 5.000 liter atau 500 liter yang gede itu loh. Tapi tangkinya doang, nggak ada isinya. Bergerak sekali, nggak ada air. Mereka juga terbatas sekali secara baju, itu juga jumlahnya terbatas. Ketika kita membawa buku untuk anak-anak, wah buku-buku itu anak-anak berebut untuk membacanya. Saya belum pernah melihat seantusias itu orang dalam membaca buku. Jadi kita benar-benar ketika melakukan perjalanan misi gitu ya, kita memilih daerah-daerah yang sukar, yang sulit, yang tertinggal, yang terabaikan, yang kadang tidak ada gereja yang mau mendukung. Nah, kita bekerja di dalamnya, memberikan dalam tanda kutip lah menurut saya sedikit penghiburan bagi mereka. Ya, berarti secara nggak langsung kedatangan dari tim ini mereka boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, Pak ya. Karena mungkin mereka merindukan sesuatu yang mereka butuhkan, kita datang nggak sengaja menjadi saluran berkat dari Tuhan ya, jawaban doa dari mereka seperti itu ya. Biasanya kan kita survei dulu Pak Jepri ya, butuhnya apa nih? Ada yang butuh mesin slab padi, ada yang butuh kapal supaya bisa, kapal kecil ya, supaya bisa melayani ke sana kemari. Ada yang butuh set perjamuan kudus. Bahkan kadang-kadang ada yang menitipkan kepada kami handphone untuk diberikan pada hamba Tuhan. Karena handphone mereka di desa kan sudah ketinggalan. Padahal kalau mereka bisa ambil potret, mereka bisa kirim lewat WA, kalau pas mereka ke kota ada sinyal, itu akan bercerita banyak. Dan mereka bisa mendapatkan bantuan yang lebih besar lagi. Iya. Tadi juga ada tanggapan dari Ibu Tuti kalau nggak salah dia, kesaksian Bu Tuti yang sudah mengikuti kegiatan mission trip itu merasakan bersyukur boleh berkesempatan ikut bersama dengan tim waktu itu mengunjungi daerah yang menjadi mission trip GKI Ngagel. Nah, mungkin begini Kak, sekalian ini ya karena kita juga akan membicarakan mengenai mission trip yang akan diadakan di bulan September, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat atau mengikuti acara malam hari ini, sumbangsi apa sih yang bisa mereka ikut, katakanlah misalnya pengen tergerak lah, pengen ikut berpartisipasi atau ikut berkesempatan mengunjungi kalau misalnya bisa, mungkin seperti apa Pak Bibi? Iya, yang pertama adalah biasanya tiap kali orang pergi untuk mission trip, kami minta dia mengumpulkan 2 atau 3 orang pendoa pribadi, karena ini sebuah perjalanan misi yang beresiko, begitu ya, butuh ditopang oleh doa, itu pasti. Dan biasanya mereka yang pergi mission trip tidak akan aktif di medsos selama kegiatan mission trip itu
berlangsung. Jadi kita akan minta, kalau nggak usah aktif medsos, ambil gambar silakan. Sesudah itu malah harus menulis cerita atau refleksi atau pengalaman, tetapi selama hari misi itu betul-betul off media sosial. Ya. Kita mau konsentrasi doing mission trip. Yang pertama doakan, itu udah pasti. Yang kedua, doakan agar pelayanan yang ada itu membekas, menguatkan hati mereka. Bahwa ternyata mereka di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, mereka itu dikunjungi oleh saudara seiman. Jadi doa itu menjadi penting juga agar kuasa Tuhan dinyatakan lewat banyak hal. Mujizat terjadi apapun bentuknya. Dan yang selanjutnya juga perlu adalah soal dana. Karena kita tahu perjalanan ke daerah dan biaya hidup di daerah tidak pernah murah. Nah, banyak orang itu selalu berpikir begini, Pak Jeffrey. Hidup di daerah murah, semuanya gampang, semuanya mudah. Oh, kamu belum pernah ke daerah. Ketika kamu ke daerah, kamu akan tahu betapa mahalnya barang-barang tertentu. Bahkan termasuk sayuran yang sangat sederhana gitu ya, itu bisa terasa menjadi sangat mahal gitu ya. Tanyakan kepada teman-teman yang tinggal di daerah-daerah yang pelosok itu, apakah biaya hidup lebih murah bagi mereka? Jawabannya tidak gitu ya. Pembiayaan itu juga menjadi tidak mudah dan bukan isu yang gampang. Karena itu kalau Anda tertarik untuk mendukung pembiayaan, silahkan hubungi Pak Jeffrey juga boleh, saya juga boleh, Pak Sinto juga boleh, dan kami memastikan segala sumbangan itu akan disalurkan untuk mereka yang membutuhkan, begitu ya. Dalam berbagai bentuk sesuai dengan hasil survei, sesuai dengan hasil percakapan yang kami lakukan, gitu ya. Nah, kita ini juga mendukung beberapa pekerja misi di banyak tempat, begitu ya. Saya tidak bisa sebutkan dengan terbuka dan mereka membutuhkan dorongan kita untuk terus bekerja dan melayani. Jadi doa pasti, dana iya, dan yang paling penting adalah doakan. Jadi doa, dana, doa lagi. Doakan agar Tuhan membuka jalan yang lebih luar biasa dari yang pernah kita bayangkan. Artinya tidak ingin menjadi pemain tunggal di daerah itu, tetapi kepergian kita ini akan menjadi inspirasi bagi orang untuk kemudian juga melakukan yang sama. Jadi kalau untuk perginya sendiri memang berat, sebagai bayangan ya teman-teman ya. Ya, saya kisahkan di NTT ya. Jam 7 malam kami nyampe di lokasi, ada acara adat, makan malam, bongkar barang sampai jam 12. Kemudian pagi jam 6 bangun, dan persiapan untuk perjalanan misi, ada ibadah dulu, kemudian jam 7 kami jalan, sampai kemudian jam 3, jam 4. Jam 3, jam 4 itu kami kembali ke lokasi, melayani anak-anak atau KKR orang dewasa sampai jam 10, ibadah lagi, jam 12 malam tidur lagi. Jadi ritmenya seperti itu ya. Pada waktu kita menjalaninya kita sukacita ya, tapi setelah pulang itu rasanya pegel-pegel semua. Nah, apalagi sekarang di zaman di mana COVID masih ada gitu ya, jadi mesti lebih didoakan supaya setelah pulang itu kondisinya sehat gitu ya. Maksud saya tidak harus terjangkau COVID dan kemudian harus butuh waktu untuk rest gitu ya. Nah, sekarang situasinya menjadi lebih sulit ya. Teman-teman sebagian udah tahu bahwa selepas dari survei itu, saya dan Pak Sinto yang survei, dua-dua kami positif gitu. Ya padahal udah di booster dan yang lainnya kan. Ya memang situasinya medannya berat sih. Gitu Pak Jeffrey. Itu tadi ada Pak ya, kalau bicara mengenai mission trip itu kan tadi tujuannya untuk menghibur mereka di sana ya istilahnya ya. Dan juga waktunya kan nggak bisa lama, mungkin hanya 5-7 hari mungkin ya Pak ya di sana. Iya, minggu. Maksimal 7 hari. 7 hari. Setelah itu Pak, misalnya kalau sepulang dari sana, bentuk pendampingannya seperti apa? Supaya nggak hanya sekali mengunjungi, setelah itu ya sudah tidak ada bentuk pendampingan atau seperti apa itu? Nah, biasanya kan ketika kita masuk suatu daerah, misalnya di NTT itu kita pergi kurang lebih 5 kali kan di sana. 5 kali itu berarti 5 tahun. Oh. Nah, misalnya nanti kita masuk ke tempat yang baru lagi, nanti Bapak Ibu akan mendengarkan informasinya, ya kita akan bekerja sama dengan beberapa teman yang ada di tempat itu. Bisa jadi next time kita datang lagi dengan cara yang berbeda.
Gini Pak Tidak Jadi, hanya kalau belum pernah pergi mission trip, ya orang selalu berpikir kayak gini. Wah, di sini ada banyak tawaran, ada banyak tawaran pelatihan. Iya, di Surabaya. Coba di daerah. Mereka menantikan betul pelatihan-pelatihan, kunjungan-kunjungan yang akan menguatkan, pendampingan, dan setelah itu kita berkenalan secara pribadi, doa, support personal bisa dilakukan untuk mereka. Jadi salah satu bentuk follow up-nya seperti itu. Dan ketika tahun depannya misalnya kita memutuskan untuk datang lagi, kita tahu ada satu wilayah yang harus kita support. Gitu. Dan itu meninggalkan kenangan seumur hidup bagi yang pernah dikunjungi ya. Karena saya pernah ketemu juga. Loh, berarti Bapak yang dulu datang ke tempat kami ya. Gak nyangka ketemu di Surabaya gitu ya. Karena mereka selama ini gak pernah dikunjungi oleh siapa. Jadi di luar dari kelompok mereka sendiri nggak pernah ada yang datang. Bahkan orang yang ada di ibu kota kami pun juga tidak belum tentu datang ke tempat ini. Ya, teman-teman bisa membayangkan lah kalau teman-teman dalam kesusahan, dalam kondisi bergumul sendiri, lalu kemudian ada yang datang mengunjungi, mengajari anak sesuatu, guru sekolah minggunya di-upgrade, ada KKR untuk anak, untuk orang tua, itu menjadi sebuah oase kesegaran bagi mereka. Di kota kita punya banyak pilihan, tetapi di desa seringkali tidak ada yang mau pergi ke sana. ya, baik. Jadi secara nggak langsung kita membekali mereka juga, Pak ya, untuk di sana mereka bisa menerapkan seperti itu. Ya, kami juga membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat agar nanti bisa dijawab oleh Pak WP. Baik, Pak WP, kalau tadi bicara mengenai perjalanan mission trip GKI Ngagel ya yang pasti diikuti oleh Pak WP. Nah, sekarang saya mau bertanya mengenai, tadi kan tema kita malam hari adalah gereja yang bermisi. Pasti kalau kita bicara mengenai misi tidak akan lepas dari amanat agung mungkin ya, seperti itu kan. Pasti tidak lepas dari amanat agung Tuhan Yesus. Nah, mungkin dari sisi teologis Pak WP mungkin bisa dijelaskan juga gampangannya itu kan kalau misi itu enggak, kalau memang kita tidak ada berkesempatan ya untuk bisa mengunjungi seperti rekan-rekan tim misi yang harus ke luar daerah itu kira-kira konkretnya seperti apa Pak itu ya? Kalau kita pengen tahu ya, secara sederhana mungkin dari sisi Iya, teologi jadi ya. Jadi secara sederhana, misi adalah membawa kembali manusia agar manusia hidup di hadapan Bapa di surga, dan itu terjadi karena pengorbanan Kristus dan juga Roh Kudus yang menginsyakan atas dosa dan kesalahan. Jadi dia membawa kembali manusia kepada Bapa yang di surga. Sisi yang lain, manusia itu juga diutus Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tapi ujungnya sama, yaitu membawa orang untuk menyadari kasih Bapa yang ada di surga. Jadi kalau kita, lewat hidup kita bisa membawa orang untuk kembali berjumpa dengan kasih Bapa di surga, lewat perkataan, lewat teladan, lewat kekuatan kehidupan, maka itu adalah hal yang kita udah bermisi, kita pergi di daerah tempat kita berhidup dan berada. Jadi kegiatan mission trip itu sebagai sebuah upaya penyadaran bahwa kamu itu harus hidup sebagai utusan, bukan sebagai penonton. Nah, banyak orang di gereja mentalitasnya mentalitas penonton, bukan mentalitas utusan. Saya dapat apa ya dari gereja ya? Saya merasakan apa ya? Gitu. Itu mentalitas penonton. Padahal Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk hidup dengan mentalitas orang utusan Injil. Dimanapun kita berada, kita membawa kabar baik. Begitu Pak Cik. Baik, ini gambaran misi secara sederhana itu melalui hidup kita Pak ya. Jadi bagaimana kita bisa membawa orang-orang kembali melihat kasih Allah. Seperti itu berarti Pak ya. Ya, tadi Yes. ada pertanyaan Pak dari Pak Sinto, mengapa ya kok gereja itu tidak banyak gereja, bukan tidak ada gereja yang terlibat, tapi belum banyak gereja yang mau terlibat untuk pelayanan misi. Iya, kadang-kadang gereja masalah terutamanya seringkali berhitung untung dan rugi.
keluarnya banyak, hasilnya apa, gitu kan? Padahal Tuhan Yesus sendiri pernah memberi contoh betapa satu jiwa itu berharga melampaui ribuan babi yang darinya pernah diusir kuasa kegelapan. Jadi kalau gereja yang berpikir untung dan rugi, dia nggak akan pernah bermisi. Padahal kita tahu bahwa misi itu adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Bahkan sejak 2000 tahun yang lalu, bahkan sejak manusia jatuh di dalam dosa, Bapa itu ingin membawa manusia kembali dalam persekutuan dengannya. Jadi itu ya, kalau berhitung untung dan rugi nggak pernah bermisi. Yang kedua, kebanyakan orang Kristen hidup di dalam mentalitas konsumtif. Apa yang saya dapat? Saya ke gereja, saya sembuh, saya ke gereja, saya disegarkan, saya ke gereja, saya jadi kaya, saya ke gereja, saya jadi, ujungnya saya terus gitu. Padahal lebih dari saya kan harusnya ujungnya adalah apa yang kita lakukan dalam rasa taat dan hormat kepada Tuhan. Jadi selain untung rugi, mentalitas konsumtif, yang hidup di antara orang Kristen yang menyebabkan orang tidak melakukan apa yang kemudian menjadi kehendak Tuhan. Dan yang terakhir semoga tidak terjadi ya. Banyak gereja merasa itu bukan tugasku, males. Sana aja lah, sana aja lah, sana aja lah. Nah akhirnya nunjuk-nunjuk muter, nggak ada yang pergi. Dan kita perlu ingat ya, kalau sampai terjadi kekristenan di Indonesia, itu karena ada pekabar Injil yang datang dari luar negeri. Kita berhutang Injil. Kita berhutang untuk menguatkan orang-orang di daerah agar mereka tetap setia dalam iman mereka. Nah itu kadang-kadang terlupakan, dilupakan, atau tidak mau diingat. Begitu Pak Jeff. Mungkin karena kita sudah merasa sudah dapat sehingga tidak mau melihat orang yang ada di sekitar kita, mungkin seperti Pak ya, kadang terlena seperti itu ya. Tapi juga ada pertanyaan Pak mengenai bagaimana sih mengenalkan misi ini lebih ke anak pelayanan pemuda. Jadi mungkin kalau terdengar kata misi itu lebih ke orang tua ya. Nah gimana untuk kita bisa juga mengajak ke anak-anak muda, jadi membahasakan konteksnya seperti apa mengenalkan misi ini. Yang paling mudah adalah dengan mengajak anak-anak muda itu langsung berangkat. Tapi sudah diberitahu ya, kamu jangan mengharapkan kenikmatan. Perjalanan akan sulit dan berat. Kamu siap enggak? Nah, biasanya kalau di Ngagel itu ada bagian dari anak-anak muda yang ikut pergi. Dan kepergian mereka ke lokasi misi itu mengubah kehidupan mereka. Membuat mereka bisa bersyukur dengan apa yang mereka miliki, membuat mereka punya hati berbagi, menolong orang lain. Dan yang seperti ini biasanya wawasannya terbuka. Oh, gini. Nah, keluar dari tempurungnya, keluar dari gelembungnya, melihat sesuatu yang baru dan luar biasa. Mengubah kehidupan mereka. Ya, kalau mau yang baru-baru ya pergi yang pendek-pendek, dekat-dekat dulu. Ya, yang nggak terlalu susah gitu ya. Tetapi memang seringkali penjelasan itu melelahkan, tetapi sekali pengalaman nah itu mengubahkan perspektif. Mungkin karena kalau anak muda mungkin malas Pak ya, banyak hanya teori-teori, mending langsung praktek terjun, itu bisa yang berdasarkan pengalaman. Yang penting hatinya rela menderita, karena ini jalan-jalan, ini bukan jalan-jalan, ini sebuah mission trip. Yang kedua, fleksibel, mau melakukan apa saja. Barangkali teman-teman mengatakan kalau mission trip saya khotbah, saya ngajar. Enggak, saya main jadi badut loh, berulang kali itu. Iya, begitu ditanya kepada mereka semua yang pergi mission trip itu, saya seringkali yang main jadi badut. Saya malah nggak khotbah gitu ya. Jadi kita bisa bertukar peran apa saja demi mengingatkan orang bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Ada yang mempersiapkan perlengkapan, ada yang drive, ada yang apa. Oh, tidak ada pekerjaan yang terlalu sederhana. Semua bisa kita kerjakan demi mengingatkan orang betapa Bapak mengasihi mereka. Baik ya. Jadi mungkin itu ya, tadi terjawab juga ya pertanyaan mungkin bagaimana mengenalkan misi ini ke anak-anak muda.
dengan mengajak mereka untuk terjun langsung melihat kondisi di lapangan, sehingga mungkin kalau anak muda juga mereka tentunya banyak kreativitas yang bisa Nah, dibuat, seperti mengenalkan misi seperti apa, tidak hanya berkhotbah seperti pendeta, tapi bisa melalui media apapun gitu Pak ya. Oke. Pak WP, kalau dari sisi kemajuan teknologi saat ini, nah kan ya. sekarang tidak sudah semakin canggih juga kemajuan. Nah, kira-kira kalau dari sisi bermisi melalui media digital seperti apa Pak WP yang bisa dilakukan? Kalau selain kalau misi Wah, itu kan ini kita mengunjungi, kira-kira. iya, ini topik menarik ini. Besok sebenarnya saya ada sesi lagi tentang ini, tapi kurang lebih ini saya katakan ya, prinsipnya ya Pak Jeffrey. Tuhan Yesus itu pergi ke desa, ke kota, ke tempat di mana manusia berada. Ke pasar. Baik manusia dalam arti jumlah yang banyak, ataupun manusia yang jumlahnya dikit. Kayak perempuan yang mengambil air untuk minum di bukan jam ngambil air. Alias dimanapun manusia berada, disitulah misi harus dilakukan. Di mana manusia berada, entah dalam jumlah banyak, entah dalam jumlah kecil, disitulah hati seperti Kristus itu akan mengunjungi, menyapa, memberi kekuatan, dan itu memang menjadi bagian dari perjalanan kehidupan yang harus kita lakukan. Nah sekarang kita punya dunia digital, ada masa di situ, ada banyak orang di situ. Maka Injil juga harus dibawa masuk ke situ. Makanya teman-teman kalau amati, teman-teman tahu saya punya akun Facebook, Instagram 2, Twitter ada, TikTok ya ada di situ gitu ya. Karena dimanapun ada kerumunan manusia, dimanapun ada satu manusia, Injil juga harus dibawa ke tempat. Nah sebelum rame medsos ini kan, saya kan mengajar secara istilahnya waktu itu asinkron ya. Asinkron itu bukan bersamaan. Kalau bersamaan gini namanya sinkron, tapi asinkron itu gini. Lewat email saya membimbing orang untuk mengenal kekristenan gitu ya. Ada loh orang yang saya nggak pernah ketemu dari jauh akhirnya memutuskan untuk percaya dan kemudian menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan melalui teknologi yang Tuhan anugerahkan. Jadi gunakan teknologi bukan untuk kepuasan diri, tetapi gunakan teknologi untuk menghadirkan Injil kemanapun kita ada kesempatan. Jadi selain kita melakukan misi itu melalui perjumpaan langsung dimanapun kita berada, contohnya misalnya ketika kita menunggu seseorang atau ketika kita berada di tempat umum, Injil pun bisa masuk melalui perjumpaan kita, melalui orang-orang di sekitar kita Pak ya. Dan mungkin juga melalui media teknologi, mungkin mereka membutuhkan awalnya membutuhkan bantuan kita hanya untuk sekedar sharing. Tapi mungkin dari sharing itu kita juga boleh masukkan Injil, yaitu kabar kesukaan bahwa dia boleh memperoleh kelegaan melalui jawaban kita. Mungkin seperti itu Pak Ibu ya, secara singkat kita ya. Bisa kita lakukan. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi berkaitan dengan misi. Ya, sambil menunggu juga mungkin Pak WP. Kegiatan misi di GKI Ngagel tadi kalau yang secara besar sudah dijelaskan ya mengenai mission trip itu adalah kegiatan yang paling besar. Mungkin kita juga mengutus Pak ya dari GKI Ngagel untuk ke luar ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang sehari-hari mungkin ya ada di sekitar GKI Ngagel yang biasa dilakukan mungkin seperti apa? Mungkin ada sharing selain kegiatan yang keluar Iya. Sekitar. Iya, jadi kalau kita memahami misi dalam arti meluas ya, kita juga jadi berkat untuk masyarakat. Kita lakukan banyak bantuan untuk orang-orang di sekeliling, baik tercover oleh media atau tidak. Kita dulu juga sebelum pandemi ada poliklinik gratis. Sekarang juga ada PAUD yang berbiaya murah. Kita juga pernah bekerja di satu wilayah Surabaya Utara, di mana penuh orang dari suku tertentu, kita dandani kampung mereka dengan baik, kita potong rambut mereka supaya lebih rapi, bahkan pernah buat acara sunatan pada waktu itu, gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, gitu ya, yang menumbuhkan kesadaran mereka untuk berpikir bahwa Tuhan itu mengasihi mereka, yang mengubah pandangan mereka, oh ternyata orang Kristen ini
tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata mereka begini. Satu langkah mereka lebih maju, juga kita lakukan. Kita juga mendukung orang-orang tertentu yang ada di garis depan, yang saya tidak bisa sebutkan secara detail di mana mereka bekerja dan mereka mengupayakan sesuatu demi Injil Kristus, itu juga kita lakukan. Jadi prinsipnya sama ya, dari Ngagel untuk Surabaya ada yang kita lakukan, dari Ngagel untuk Indonesia ada yang kita lakukan, dari Ngagel yang kecil ini bahkan untuk dunia ada sesuatu yang kecil yang kita sedang kontribusikan. Ya karena ini soal ketaatan ya, melakukan apa yang kemudian menjadi tugas dan bagian kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya. Begitu Pak Joko. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga akan menginformasikan mengenai kegiatan Tripekan Misi yang ada di GKI Ngagel mulai minggu besok. Ya, kita akan mendengarkan khotbah dari beberapa misionaris yang akan menceritakan atau sharing mereka ya mengenai kegiatan selama ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti yang disampaikan Pak Wipi tadi bahwa mulai minggu besok selama 3 minggu ke depan kita akan dilayani oleh beberapa misionaris. Kemudian juga ada kegiatan seperti malam kesaksian, malam pujian ya, dan juga ada beberapa pelatihan, beberapa informasi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat di website di GKI Ngagel. Seperti itu Pak WP ya. Mungkin ada beberapa pesan yang ingin disampaikan Pak WP mengenai kegiatan Tripekan Misi untuk. Iya, doakan agar kegiatan yang dilakukan, pelatihan, mimbar, ataupun melalui teknologi seperti ini, memberikan inspirasi gitu ya, bahwa saya nggak boleh jadi orang Kristen yang hanya menikmati, saya harus memberi sesuatu demi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, doakan keselamatan perjalanan dalam mission trip secara khusus di masa pandemi ini. Dan yang ketiga, dukung kami di dalam doa, di dalam dana, dan saya yakinkan dana yang disalurkan oleh Bapak Ibu tidak akan digunakan kepentingan GKI Ngagel. Kita punya sistem keuangan yang baik, yang make sure bahwa semua dana itu akan sampai ke lokasi, membiayai perjalanan aktivitas misi, dan memberkati lah hamba Tuhan yang ada di daerah. Jadi ingat dan doakanlah kami. Gitu Pak Cik. Iya, baik. Mari kita dukung kegiatan Tripekan Misi dari GKI Ngagel. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berpartisipasi baik dalam dukungan dalam doa maupun dana yang dibutuhkan dari kegiatan Tripekan Misi ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai kegiatan misi. Ya, untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa DM di akun saya. Kalau Bapak Ibu mau ingin memberikan dukungan secara finansial atau ingin memberikan dukungan dalam bentuk lain, silakan. Juga Bapak Ibu juga bisa terus mengikuti rangkaian acara malam kesaksian yang ada di GKI Ngagel tiap Jumat seperti ini dengan begitu beberapa banyak kisah yang lain nanti. Ya, begitu Pak Jeffrey. Terima kasih ya untuk malam ini. Baik. Sebelum kita akan mengakhiri malam hari ini Pak WP, mungkin bisa kita tutup dalam doa. Mohon kesediaan Pak WP untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau 2000 tahun yang lalu sudah punya perspektif global. Engkau mengasihi dunia, Engkau mengutus murid ke seluruh dunia. Dan sekarang 2000 tahun lebih berlalu, kami punya semua teknologi, kami punya segala kemampuan yang ada. Biarlah kami terus melihat dunia ini sebagai tempat di mana kami harus bekerja demi Injil Kristus. Berkati rencana, berkati dana yang dibutuhkan, berkati keselamatan di dalam perjalanan, kiranya Engkau menolong dan menopang perjalanan kami. Berkati minggu-minggu yang ada dengan para pembicara yang akan hadir, biarlah itu menginspirasi anggota jemaat kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak WP untuk kegiatan pada malam hari ini. Hanya boleh kesaksian Bapak Pendeta WP boleh memberkati kita semua.
Terima kasih juga untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang telah bergabung pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali di Jumat mendatang di kegiatan malam kesaksian yang lain. Selamat malam. Iya, Pak Jeffrey. Ya. Jeffrey, ada satu pengumuman penting diingatkan Pak Sinto bahwa kalau ibadah minggunya bisa diikuti juga lewat YouTube ya. Oke, Kalau Bapak ya. Ibu bisa datang ke GKI Ngagel, silahkan. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa karena ada dari tempat yang jauh, silahkan ngikutin di jam ibadah GKI Ngagel lewat YouTube ya. Oke, thank you Pak. Pagi, setengah 11 dan jam 5 sore. Ya, Yes. seperti itu. Ya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. God bless. Ya, Pak.